Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Kurang lebih ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas. Bentuk yang pertama adalah mutlak fx sama dengan k, dengan syarat k lebih besar sama dengan 0. Nah, ini fx di sini maksudnya fx ini adalah bentuk aljabar yang memuat x, sedangkan k adalah konstanta. Nah, syaratnya konstanta itu harus lebih besar sama dengan 0 atau konstanta itu harus bertanda positif atau dengan kata lain nilai dari konstanta itu tidak boleh negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini berarti yang bagian ini adalah fx-nya, kemudian ini adalah konstantanya. Nah, konstanta di sini lebih besar sama dengan 0 ya teman-teman, berarti sudah memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya konstantanya lebih kecil dari 0 atau bertanda negatif seperti apa teman-teman? Contoh, misalnya kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, mutlak 2x kurang 5 sama dengan misalnya negatif 12. Nah, ini adalah konstanta yang lebih kecil dari 0. Nah, kalau ini konstanta lebih kecil dari 0, maka bentuk ini tidak usah diselesaikan, teman-teman. Karena tidak ada nilai x yang memenuhi ini, atau dengan kata lain ini adalah himpunan kosong. Nah, kembali ke soal. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini sangat mudah soal ini teman-teman. Kita bisa menggunakan pendekatan rumus ini ya. Misalnya mutlak dari fx sama dengan k, maka ini akan ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah fx-nya itu sama dengan positif k. Lalu yang kedua adalah fx sendiri sama dengan negatif k. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, cara gampangnya. Oke, kita kembali ke sini, mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Berarti ini adalah fx-nya, ini adalah k. Maka akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, fx sama dengan k. Nah, fx sendiri adalah 2x kurang 5. Jadinya 2x kurang 5 sama dengan k. K sendiri sama dengan 7. Berarti 2x kurang 5 sama dengan 7. Kemungkinan kedua, fx sama dengan negatif k. Berarti 2x kurang 5 sama dengan negatif k. Nah, k-nya 7 berarti jadinya negatif 7. Ini ada 2 bentuk, kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan yang bagian kiri. 2x sama dengan 7 lalu negatif 5 kita pindah ke kanan. Jadinya positif 5. Sehingga 2x sama dengan 7 tambah 5, 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 6. Lalu untuk kemungkinan keduanya, 2x sama dengan negatif 7, lalu negatif 5 kita pindahkan ke kanan. Jadinya positif 5. Sehingga 2x sama dengan negatif 7 tambah 5, negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 dibagi 2. X sama dengan negatif 1. Jadi ada 2 nilai x yang memenuhi persamaan dari mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini karena ditanya himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau begitu jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan ya, dari yang kecil ke besar. Jadi negatif 1,6. Untuk bentuk kedua, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Ini bedanya dengan nilai mutlak bentuk pertama tadi ada di ruas kanan, teman-teman. Kalau di ruas kanan untuk bentuk pertama tadi adalah sebuah konstanta, maka untuk bentuk kedua ini di ruas kanan adalah bentuk aljabar yang memuat nilai x. Contohnya seperti ini, mutlak dari 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Maka yang sebelah kiri ini adalah fx-nya, kemudian di sebelah kanan yang tadi adalah k, ini menjadi gx-nya karena memuat x. Nah, cara mudahnya adalah kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Mutlak fx sama dengan gx
Ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai dari fx-nya itu sama dengan gx. Itu kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan keduanya adalah nilai dari fx itu sama dengan negatif gx. Dan jangan lupa teman-teman, ada ketambahan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa nilai dari gx itu harus positif atau harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya adalah nilai dari gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita selesaikan soal. Mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Ini adalah fx kemudian gx. Ya, kita lihat kemungkinan pertama, fx sama dengan gx. Berarti kemungkinan pertama jadinya apa? 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Kemungkinan kedua, fx sama dengan gx. Jadi kemungkinan kedua adalah 3x tambah 1, karena ini adalah fx-nya, sama dengan negatifnya gx. Sama dengan negatif dari 4x kurang 1. Kita selesaikan satu-satu. Yang sebelah kiri, 3x, kemudian 4x kita pindahkan ke kiri jadinya negatif 4x, sama dengan negatif 1, lalu positif 1 pindah ke kanan, jadinya negatif 1. 3x kurang 4x, sama dengan negatif x. Oke, negatif 1 kurang negatif 1, negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 dibagi negatif 1. Dengan demikian, x sama dengan 2. Jadi kita dapatkan nilai x yang pertama adalah x sama dengan 2. Kita lanjut yang di bagian kanan. 3x tambah 1 sama dengan, ini kita kalikan terlebih dahulu, negatif 1 kali 4x. Negatif 4x, kemudian negatif 1 kali negatif 1, itu positif 1. Selanjutnya, negatif 4x kita pindahkan ke kiri, maka jadi positif 4x sama dengan 1. Nah, positif 1 kita pindahkan ke kanan, jadi kurang 1. 3x tambah 4x itu sama dengan 7x. 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 7. X sama dengan 0. 0 bagi 7, 0. Ini adalah x yang kedua. Lalu berikut jangan lupa syaratnya. Syaratnya adalah nilai dari gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gx sendiri adalah 4x kurang 1. Berarti syaratnya menjadi 4x kurang 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. 4x lebih besar sama dengan negatif 1. Kita pindah ke kanan, maka jadi positif 1. X lebih besar sama dengan 1/4. Jadi ini syaratnya. Tinggal kita lihat X yang mana yang memenuhi syarat ini. X yang pertama 2. Apakah 2 lebih besar dari 1/4? Lebih besar sama dengan 1/4? Iya. Syarat untuk nilai X yang kedua, apakah 0 itu lebih besar sama dengan 1/4? Ternyata 0 itu harusnya lebih kecil dari 1/4. Maka 0 ini tidak memenuhi syarat. Maka dengan demikian hanya ada satu nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1, yaitu X sama dengan 2. Maka kita menjawab A. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mengabaikan syarat, maka ada kemungkinan teman-teman akan menjawab 0 dan 2. Ada kemungkinan teman-teman menjawab C. Jadi jangan lupa ya, untuk bentuk mutlak fx sama dengan gx ada syarat bahwa gx itu harus lebih besar sama dengan 0 atau gx itu harus positif. Bentuk ketiga, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, ini yang bagian kanan ini membedakan dengan bentuk kedua. Kalau bentuk kedua di sebelah kanan ini cuman gx, maka di bentuk ketiga ada ketambahan mutlaknya. Contohnya seperti ini. Mutlak dari x kurang 2 sama dengan mutlak dari 2x kurang 1. Nah, x kurang 2 itu adalah fx-nya. Ya. Kemudian 2x kurang 1 itu adalah gx-nya. Nah, cara mudahnya seperti apa, teman-teman? Kita akan menggunakan rumus. Ya. Mutlak fx ini misalnya kita ubah ke dalam bentuk sederhana, misalnya menjadi mutlak A. Kemudian mutlak gx kita bisa ubah menjadi mutlak dari B. Sehingga bentuk yang di atas kita bisa tuliskan dalam bentuk yang sedikit lebih sederhana, akan menjadi mutlak A sama dengan mutlak B.
Lalu kedua ruasnya kita kuadratkan. Oke, kedua ruasnya kita kuadratkan. Jadi mutlak A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat. Nah, teman-teman ingat ada satu sifat pada bentuk mutlak adalah mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Sehingga bentuk ini mutlak A kuadrat kita bisa hilangkan tanda mutlaknya akan tetap jadi A kuadrat. Sehingga ini menjadi A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Selanjutnya B kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, teman-teman kalau ingat bentuk ini di kelas 9, bentuk A kuadrat kurang B kuadrat itu kita bisa faktorkan menjadi A ditambah B, kemudian dikali A dikurang B sama dengan 0. Nah, nanti untuk bentuk mutlak Fx sama dengan mutlak Gx kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Kita lihat ya. Fx itu adalah A, Gx, B. Tinggal kita adopsi. Kalau begitu rumusnya sama dengan A tambah B, maka akan jadi Fx tambah Gx, gitu ya. Jadinya Fx ditambah Gx. Lalu dikali A kurang B, berarti Fx kurang Gx. Fx kurang Gx. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, gampangnya kita bisa menghitung nilai ini mutlak dari X kurang 2. X kurang 2, kemudian sama dengan mutlak 2X kurang 1, tinggal kita pakai rumus ini. Sama dengan Fx tambah Gx, berarti X kurang 2 ditambah 2X kurang 1. Kita cukup menjumlahkan suku sejenis saja. X ditambah 2X, itu sama dengan 3X. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 1. Ya, negatif 2 ditambah negatif 1, itu sama dengan negatif 3. Oke, lalu dikali Fx kurang Gx, berarti dikali X kurang 2, dikurangi 2X kurang 1. Kita kurangkan suku sejenisnya. X kurang 2X, negatif X, kemudian negatif 2 kurang negatif 1. Negatif 2 kurang negatif 1, itu artinya negatif 2 tambah 1. Sama dengan negatif 1, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini bentuk seperti ini hanya akan terjadi untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai dari 3X kurang 3 itu sama dengan 0, atau nilai dari negatif X kurang 1 yang sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu ya, kita selesaikan bagian kiri terlebih dahulu. Jadinya 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 bagi 3, sama dengan 1. Kemungkinan kedua, berarti negatif X sama dengan negatif 1 kita pindahkan ke kanan, jadi positif 1. Sehingga nilai dari X sama dengan positif bagi negatif ya, jadi negatif. Jadi ini adalah dua nilai yang memenuhi. Ada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,1. Itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak 2X kurang 1. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan berikan jempol ke atas, tidak suka jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tetap mendapatkan info dari channel ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.